bangkit berdiri. Penuhi aku dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Tuhan, aku rindu, aku siap. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini Tuhan. Ku Kami rindukan berikan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Menahem. saat ini, Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Saat ini saat ini, saat ini saat ini. Mari kita akan berdoa. Malam hari ini kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul bersekutu bersama-sama dalam ibadah di TPI Tengger ini. Kami berdoa memohon Tuhan tetap terus menyertai kami, dan jika sebentar kami juga akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu, kami juga berdoa mohon Tuhan tetap terus menyertai dan memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih kami dimampukan untuk kami boleh menjalani firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ini segala doa dan permohonan kami. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Ya, selamat malam dan shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mengingat pujian tadi secara virtual mengingatkan kita akan masa sebelum pandemi ya. Ternyata sudah 3 tahun. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di pertengahan tahun ini. Sudah 3 tahun dari 2019 itu. Sebuah perjalanan hidup yang bisa dikatakan 3 tahun yang berharga. Tidak semua generasi bisa mendapatkan kesempatan untuk kita bisa menikmati dalam tanda kutip masa 3 tahun. Ya, sebuah masa di mana kita boleh betul-betul merasakan dinamika hidup yang mungkin doa saya tidak akan terulang ya untuk anak cucu kita. Biarlah anak cucu kita tuh hanya mendengar melalui kisah kita gitu ya. Kalau terulang terus ya juga mengerikan. Tetapi di tengah mengerikan itu kita bersyukur loh, kita ternyata boleh mengalami di generasi era yang harus melewati pandemi itu. Tidak mudah memang, penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan. Tetapi kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu berarti ya adalah sebuah berkat dari Tuhan tersendiri, bukan? Kita boleh melihat, menjalani, kita boleh melihat Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah tinggal diam, dia terus hadir, dan kita melihat bicarakan kedaulatan Allah, bahwa pandemi ini memang terjadi di bawah misteri ilahi, tetapi tetap ada di bawah kedaulatan Allah. Nah, jemaat Tuhan di hari-hari ini biasanya disebut dengan ya 10 hari ya, memperingati tentang menyambut hari raya Pentakosta pada besok Minggu tanggal 5 Juni. Nah, izinkan saya di ini kita akan membahas di dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai yang ke-13 dengan sebuah perenungan lebih tajam dari pedang bermata 2. Ya. Saya akan bacakan bagi kita semua, berbunyi demikian. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu saudari sekalian, pada zaman dulu ya, zaman Tuhan Yesus hidup dan zaman penulis Ibrani hidup, salah satu senjata yang juga sangat powerful dan sangat ditakuti yaitu pedang tentara Romawi. Nah, pedang tentara Romawi ini adalah pedang yang disebut dengan bermata 2. Apa itu pedang bermata 2? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, English Standard Version mungkin lebih jelas disebut dengan pedang yang ujung kiri kanannya masing-masing ujungnya itu tajam, two-edged sword ya, jadi ujungnya tajam. Saudara kalau melihat contoh misalnya samurai itu satu ujungnya tajam, satu ujungnya tidak. Itu disebut dengan punggung pedang ya. Pedang-pedang biasanya ada pedang sedikit melengkung itu ya, mirip seperti mungkin mandau atau pedang sedikit melengkung, itu hanya biasanya tajam di satu sisi luar ya, sehingga untuk menyabet gitu kan. Nah, sisi punggungnya itu biasanya tidak tajam. Tetapi pedang-pedang tentara Romawi itu pedang-pedang yang biasanya digambarkan itu pedangnya lurus ya, seperti pedang kalau main game-game yang pedang-pedangan biasanya tahu ya, pedangnya lurus tapi kedua ujungnya itu tajam sampai ke ujung menunjuk itu tajam. Maka pedang bermata 2 itu mau diayunkan ke arah manapun pasti akan sangat menakutkan pada zaman itu. Ya kan? Karena tidak ada punggung pedang. Kedua sisinya sangat tajam. Dan ketika dia menusuk,
Saudara bisa bayangkan ya, ujungnya yang tajam lalu diikuti kedua sisinya itu tajam sampai ke belakang, maka tusukannya itu memudahkan bagi sang penusuk itu, sang tentara ketika nusuk akan langsung masuk jelek gitu loh. Kalau pakai bahasa Surabaya mak jelek ya. Lalu seret itu akan dengan mudah menusuk tubuh manusia. Karena apa? Karena tidak perlu kesulitan, karena tidak ada bagian yang tumpul. Ya, beberapa penggambaran bahkan pedang itu seakan-akan dua ujung ini dan atasnya itu, saudara kalau melihat ya, saya pernah melihat pedang itu kiri kanannya tajam, atas bawahnya juga seperti ada gunungnya tipis begini ya. Jadi tengahnya agak tebal, lalu pinggirnya ini tipis begini. Nah, atas tebalnya itu pun juga sepertinya lancip. Maka ketika untuk menusuk ya, ketika pedang itu ditusukkan ke orang, dia akan sangat mudah menembus daging. Ya. Kenapa? Karena tidak ada bagian yang tumpul. Maka dia sangat mudah menusuk dan bahkan langsung menusuk sangat dalam. Ya. Saudara, saya sebetulnya tidak boleh cerita ini karena kan harusnya 18 tahun ke atas. Ketika ditusuk, ketika digini-ginikan ya pasti akan rusak semua tubuh itu. Nah, itu gambaran itu menjadi sebuah gambaran pada zaman itu senjata yang sangat ditakuti oleh tentara Romawi, oleh orang-orang ya, pedangnya itu tentara Romawi yaitu pedang bermata dua. Nah, gambaran senjata yang sangat menakutkan ini dipakai oleh penulis Ibrani untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya firman Allah itu bahkan lebih tajam dari senjata yang mematikan, yang mengerikan pada waktu itu. Ya. Nah, di hari menyambut Pentakosta ini, kemarin ketika kita bicara webinar peran Roh Kudus gitu ya. Ketika hari Pentakosta bahwa Roh Kudus itu dicurahkan, para murid-murid itu membicarakan apa? Pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan dalam perjalanan para rasul itu kita tahu bahwa Roh Kudus itu akan bekerja, berkarya secara aktif di dalam diri umat manusia, selalu memakai firman Tuhan. Cara kerja Roh Kudus dia aktif di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dia akan selalu memakai firman Tuhan. Dia tidak mau dan tidak akan juga pernah bekerja mengingatkan kita dengan hal-hal di luar firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan bahwa anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan anak, bahwa Roh Kudus itu dia akan selalu mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak Tuhan, pertama dia akan menyadarkan kita akan dosa. Tahu mana kita berdosa? Firman Tuhan yang menyatakan. Oh ya, ternyata aku nilep, nyuri, bohong dan sebagainya. Tahu dari mana kita bohong? Karena firman Tuhan. Dan dia akan juga menyadarkan kita akan juru selamat. Dan Roh Kudus akan selalu bekerja dengan firman Tuhan menyatakan juru selamat hanya ada di dalam Yesus. Jadi kalau ada bilang, wah Roh Kudus berkata kepada saya, tapi kata-katanya tidak ada di Alkitab, saudara jangan percaya itu. Ya, karena Roh Kudus dia aktif dan dia tidak akan pernah bekerja memakai yang bukan dari Alkitab. Ya, maka itulah penulis Ibrani juga menggambarkan bahwa Alkitab firman Allah itu hidup. Yohanes pasal 1 ayat 1 juga mengatakan bahwa firman Allah itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Nah, penulis Ibrani mengatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya menarik bahwa firman Allah itu living and active. Ya, jadi dia hidup dan juga aktif. Gitu kan? Nah, itulah artinya bahwa Roh Kudus itu mengerjakan di dalam setiap diri saya dan saudara, memakai firman Tuhan yang supaya firman Tuhan itu menjadi aktif dan hidup. Bagaimana buku ini kita semakan buku ini adalah benda mati, bisa menjadi hidup dan aktif karena Roh Kudus.
Maka Roh Kudus itu ketika bekerja dalam hidup saya dan saudara, itu akan tetap terus membuat saya dan saudara untuk rindu dan menyenangi firman Tuhan. Nah, kalau kita bilang, wah, aku dipenuhi Roh Kudus hidup, tapi orang tahu baca Alkitab, nah itu menjadi tanda tanya yang sangat besar. Roh Kudus tidak akan pernah bekerja membuat orang itu males baca Alkitab. Berarti kalau saudara mengatakan penuh dengan Roh Kudus, tapi saudara males baca Alkitab, itu bukan Roh Kudus tapi roh bulus. Ya, betul nak? Oh, aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Wah, aku hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Nang gereja ora gelem, ya, setahun sekali pisan, pas kapan Natalan soalnya dapat nasi kotak, ya toh. Terus kalau minggu diingatkan, Pak ndak ke gereja, aduh aku sibuk, gitu ya. Lalu kalau doa, kalau makan itu pun juga kalau ingat, gitu kan. Tapi saudara bilang, wah aku nih dipimpin oleh Roh Kudus untuk melangkah bekerja. Tapi kalau saudara malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas berdoa, jangan-jangan bukan Roh Kudus kan? Roh bulus atau rokok kudus, nggak tahu. Nah, maka kembali lagi, inilah penulis Ibrani firman Tuhan yang mengatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang mengerjakan bahwa firman itu menjadi hidup dan menjadi aktif di dalam diri saya dan saudara. Nah, kita bersyukur kalau firman Tuhan itu boleh kita terima menjadi lengkap. Nah, aktifnya itu, kuatnya hidupnya yaitu apa? Dia akan menusuk amat dalam, menyadarkan dan mengorek hal-hal yang tidak beres dalam kehidupan kita. Di dalam diri manusia itu ada 4 jendela, kalau bisa saya gambarkan. Maafkan jika saya salah menyebutkan istilahnya. Jendela yang pertama yang disebut dengan I know, you know. Aku tahu, kamu tahu. Apa itu? Bentuk muka kita, potongan rambut kita, warna rambut kita, ya ada yang warnanya mungkin ungu, hijau, apa itu saya tahu, kita tahu, ya. Bentuk muka, tubuh kita, tubuh saya tahu, saya tambah tambun, berusaha untuk mengatakan saya kurus, tapi tubuh tambah tambun saya tahu, Bapak Ibu juga tahu, ya kan? Itu jendela pertama. Jendela yang kedua, saya tahu, yang lain tidak. I know, you don't know. Apa itu? Rahasia hidup kita. Itu ya, saya tahu kadang-kadang saya bujukin istri kan enggak tahu. Ya toh. Pak minta uang, ora ono duite, pada duite akeh. Itu saya tahu, tapi istri enggak tahu, ya kan? Lalu misal Mas Kris, Bu, minggu depan pelayanannya. Waduh, sorry. Saya lagi ada kerjaan, lagi keluar aslinya males. Mas Kris enggak tahu, tapi saya tahu. Ya, disebut dengan rahasia, gitu ya toh. Misalnya ibu-ibu, gitu kan, Pak minta belanjaan nih, lu kan kemarin sudah dikasih, entek kasih banyak titik, padahal si akeh ibu. Oh tapi entek kerja belanja padahal ora, gitu kan. Oh saya bahan makanan semua naik loh. Oh kemarin naik kurang, aslinya susu, itu cuma disimpan. Itu jendela yang kedua, saya tahu, diri kita tahu, orang lain tidak. Yang ketiga, saya tidak tahu, orang lain tahu. Ya, kadang-kadang kita ini tidak tahu kalau kita itu ada tabiat yang jelek, karakter yang jelek, gitu ya. Kita tidak kroso baik-baik aja. Ngomong pating pecotot, kasar, melukai hati orang, pikir kita baik-baik aja ya. Misal begini ya, waduh, kalau laki biasanya tidak terlalu tersinggung, biasanya gitu ya. Kita merasa fine-fine aja. Paling enak ngerasani istriku, karena istriku enggak ada, jadi enggak apa-apa. Tak pikir-pikir ya gitu. Awakmu kok lemu ya, kayak drum Pertamina. Nah, saya kan enggak tahu kalau saya tuh ngomongnya kasar. Bagi perempuan kalau dikatakan seperti drum Pertamina itu kan menghina banget gitu ya. Jangan kan gitu, tapi kamu kok agak gemuk sedikit. Wah itu aja bagi perempuan itu kan rasanya omongannya kan tajam sekali gitu. Kalau cowok mah gemuk sedikit, so what gitu loh, gitu. Tanda kemakmuran. Tapi kan tidak dengan para istri ya. Nah, saya enggak tahu. Tak pikir
Fan-fan aja, tak pikir guyon kan. Wah, tak pikir-pikir dulu kamu kayak gitar Perancis ya, sekarang kok kayak drum. Gitu. Marah dia. Wah, sebagainya. Wah, suamiku Pak Mendam itu omongannya kasar apa gitu. Nah, saya enggak sadar, enggak merasa. Maka kadang-kadang kita kan juga ditegur, diingatkan, kita kan akhir, oh iya tak, aku lu enggak kroso. Nah, itu termasuk jendela yang ketiga. Saya enggak tahu, orang lain tahu. Yang keempat, saya enggak tahu, orang lain enggak tahu, enggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu kadang-kadang sesuatu itu yang disebut dengan pemazmur yang ngomong selidikilah sampai kedalaman hatiku. Kadang-kadang kita juga tidak tahu bahwa ada sesuatu yang hidup kita yang perlu dibereskan. Itu jendela keempat. Nah, di 4 jendela ini ada satu pribadi yang dia selalu tahu. Ya, bahkan jendela yang kedua ini, yang orang lain tidak tahu, tapi saya tahu. Termasuk juga Allah tahu. Oh, dia tahu. Baik mau dimanapun Allah dia tahu. Nah, maka Roh Kudus dia akan bekerja menusuk amat dalam, mengkorek itu. Maka suatu saat mungkin ketika kita dia akan mengingatkan kita, menegur kita melalui firman Tuhan, dan kita amat sangat tertusuk. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Maka jemaat Tuhan, janganlah cepat-cepat marah ketika firman itu diberitakan kita tersinggung. Kok pendeta ini ngerasani aku ya? Gitu kan? Tapi bersyukurlah bahwa itu firman Tuhan. Ternyata kalau saudara merasa, kok aibku dibuka ya? Padahal ya enggak, kan enggak sebut nama. Tapi saat itu, aku kok ditegur ya? Saudara bersyukur bahwa firman Tuhan itu sedang bekerja mengkorek untuk engkau tidak kebablasan. Ayat sebelumnya, di ayat yang ke-11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Artinya itu sebenarnya saudara, perikop itu bicara hari perhentian yang disediakan Allah adalah bicara akhir hidup manusia. Ya, ketika dia sudah berhenti dari segala pekerjaannya. Kita semua di sini itu kan setiap hari berjalan menuju kepada hari perhentian kita, betul? Yang panjangnya bisa jadi beda. Ya, saya lebih pendek dari saudara bisa jadi. Saya lebih panjang daripada saudara bisa jadi. Tidak ada yang tahu. Nah, maka penulis kitab Ibrani ini mengatakan, baiklah selama untuk kita berjalan masuk ke dalam perhentian itu, bicara akhir hidup kita, karena kita berusaha untuk seorang pun jangan jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatannya. Penulis kitab Ibrani menggambarkan contoh ketidaktaatan memakai contoh bangsa Israel. Tidak taat, mendua hati. Nah, jangan kita seperti itu. Maka ketika firman Tuhan itu, bahwa Roh Kudus itu memakai firman Tuhan, menusuk sampai kedalaman hati, bahkan memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, itu bisa bawa sampai kedalaman. Bahkan pikiran kita yang paling dalam, yang seakan-akan nobody know, kita sedang mikir elek, pertimbangan kita untuk jahatin orang, yang dimana bahkan mungkin pasangan kita juga tidak tahu, karena kita bisa looks good, tampak baik, bahkan pada istri, suami, jemaat, sesama jemaat, pendeta, hamba Tuhan kan, kita tersenyum. Tapi Roh Kudus tahu, dan dia memakai firman Tuhan itu untuk membedakan. Artinya apa? Untuk menyadarkan, yang lu pikir, yang lu pertimbangkan itu berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami seperti itu, baik melalui pembacaan firman Tuhan, pendengar khotbah, saudara harusnya bersyukur, jangan marah. Wah, pendeta kurang ajar, di sini ngerasani tok. Ya jangan begitu. Tahu kenapa? Tak ceritain. Kalau kita punya anak, tuh ya, anak kita akan kita vaksin apa enggak? Dalam pertumbuhannya. So pasti, gitu ya. Meskipun total harga vaksinnya, ada beberapa vaksin yang ditanggung oleh pemerintah, ya. Tapi ada beberapa, apalagi anak cewek. Saya punya anak kan cewek.
Ada beberapa vaksin itu yang harganya juga lumayan mahal. Yang katanya kalau di total dari dia kecil nanti sampai dia remaja, ada yang disebut dengan Cervix lah, apalah, itu totalnya katanya ini nanti di total harganya kurang lebih sama dengan 1 unit Honda Beat. Itu di total dihitung-hitung divaksin gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kita lakukan enggak? Kenapa? Karena sayang. Padahal saudara tahu kan, kalau anak kecil divaksin dia seneng enggak? Enggak. Jangankan anak kecil, kita semua dewasa ada kan yang disuruh vaksin enggak mau kan? Yang mulai katanya 666, takut suntik, ya toh, tak teruji, ini itu kan aslinya wedi kan. Tapi ketika dikasih aplikasi Peduli Lindungi wani semua, karena gak bisa keloyongan kalau begitu. Bagi anak kecil, ketika dia dikasih vaksin pasti nangis, kalau apalagi balita. Ya, kenapa? Karena ditusuk sama jarum suntik. Jangan anak kecil, orang dewasa kadang-kadang juga nggak mau kan. Dan biasanya setelah vaksin pulang demam, badannya nggak enak semua berapa hari. Tapi kita orang dewasa tambah seneng kalau diirodok gitu. Berarti apa? Vaksinnya bekerja. Tapi bagi anak kecil yang ketika terima begitu nangis, rewel, gak enak soalnya badannya. Tapi kita tahu itu baik. Maka itulah di dalam kitab Ibrani juga mengatakan bersyukurlah ketika Tuhan itu menghajar kita. Dan ketika memang hajaran itu diberikan, kita tidak enak gitu kan. Tetapi ketika kita diajar itu berarti kita dianggap anaknya, bukan anak-anak gampang, atau artinya anak sebelah. Saudara punya anak, tiba-tiba anak saudara mau lari di tengah jalan. Sikap orang tua ya apa? Tidak mungkin dia akan ngomong, anak yang baik, tolong jangan nyebrang jalan. Setelah ditubruk tonton, biasanya Pak langsung menjerit kan, weh hati-hati, dijewer ya kan. Tidak mungkin dilus-lus ya, setelah ditabrak becak toh, dijewer, nangis anak itu. Tapi kalau saudara lihat anak tetangga, didiemin tak? Kalau saya didiemin, kenapa? Kalau tak jewer, urusannya saya dawa saudara. Kadang-kadang berbuat baik tapi dianggap apa? Berbuat jahat pada orang lain ya. Padahal kan kita ingin berbuat baik kan. Makanya kadang-kadang didiemin kan, bukan anak sendiri kan, anak orang lain. Nah kalau kita ikut campur, dianggap ikut campur urusan orang, berujung ke pengadilan. Tetapi sebetulnya itulah yang disebut dengan bukan anak-anak gampang, itu anak-anak orang lain. Tapi kalau anak sendiri tentu kita akan ambil tindakan cepat. Dan pada waktu itu diberikan tidak menyenangkan. Nah, maka itu saya juga bisa katakan bersyukurlah ketika firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja memakai firman Tuhan itu sedang menusuk saya dan saudara amat dalam. Itu berarti kita dikasihinya, supaya kita tidak bablas, gitu kan? Yaitu apa? Supaya kita tidak lalu jatuh mengikuti contoh ketidaktaatan. Kenapa saudara kita harus bersyukur? Karena penulis itu akhirnya menuliskan begini, sebab tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya tadi 4 jendela itu kita mungkin bisa kelihatan baik, apalagi yang kedua, tapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Gambarannya telanjang di hadapan Allah. Dan ketika kita sampai di akhir hidup kita, Paul kata, ingatlah kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah kalau dijajarno, dibabarno, seakan-akan enak ya, korupsi, bujui, gini enak ya, lancar jaya gitu. Sebenarnya enggak lancar jaya. Kalau saya dijajarno sampai akhir semua harus memberikan pertanggung jawab, ngeri kan? Tapi bersyukur ketika sudah melakukan itu, bahkan belum melakukan nih, baru mikir nih, baru mempertimbangkan, sudah ditegur seperti pedang itu, tusuk, yang kau pikirkan itu di dalam perumahan kita kemerosong lah, apalah, baik melalui pemberitaan firman Tuhan, bersyukur. Akhirnya apa? Tidak membuahkan kepada sebuah perbuatan yang sesat. Nah maka pada malam hari ini firman Tuhan ini yang ingin saya berikan perenungan kita semua di dalam kita menyambut juga nanti hari Pentakosta, bahwa pertama
Kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu hadir dalam hidup saya dan saudara. Ya, jadi bukan lagi kita ini menanti untuk dicurahkannya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dan dia hadir dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Lah buktinya apa kalau kita ini dipenuhi Roh Kudus? Ketika kita sadar kita ini manusia berdosa dan butuh Yesus sebagai juru selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara, bukan pekerjaan manusia. Nah, maka bersyukurlah ketika firman Allah itu yang kita punya, atau firman Allah yang dia hidup dan kuat dan dia aktif. Roh Kudus memakai firman Tuhan itu. Nah, yang pertama, maka mari kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Nggak usah bingung kelewatan TikTok. Bingunglah ketika saudara tidak bisa baca firman Tuhan. Nggak usah bingung saudara tidak kedapatan tiket nonton KKN Desa Penari. Ternyata lagi rame kan kemarin itu. Saya, Pak, nggak nonton KKN Desa Penari. Mau? Gitu kan. Kenapa? Hidup kita seperti horor kok. Gitu kok, suruh lihat film horor kan gitu kan. Kalau bagi anak muda, nggak usah bingung kalau kita nggak bisa kebagian tiket nonton Doctor Strange. Sekarang katanya ada Top Gun. Ya nonton nggak apa-apa. Kalau sampai nggak kebagian, nggak usah nyesel, nggak usah, aduh nggak bisa hidup ya. Saya dulu pernah kenal saudara, lucu. Ada anak muda itu kalau dia nggak nonton yang pertama, wah dia bisa stres, nggak mau makan, nggak mau keluar sekolah, nggak mau bergaul apa karena malu. Saya pikir, wah ini anak bahaya ya. Terus saya bilang, kamu tuh bodoh gitu kan. Nggak bisa nonton yang pertama, istilahnya itu premier kan, Bapak Ibu ya. Kalau dia nggak dapat tiket premier, wah dia malunya setengah mati karena temannya sudah premier. Saya bilang, kamu tuh bodoh. Kenapa? Temenmu nonton pertama kali bisa cerita, kamu yang nggak nonton pertama kali nggak bisa cerita, kamu nggak mau makan, sing rugi siapa? Temanmu? Enggak. Kamu sendiri, yang goblok siapa? Ya kamu sendiri gitu kan. Tapi ada yang gitu itu ya, wah khawatir gitu. Terus kalau Bapak akhir-akhir ini ketika media sosial itu mulai viral dan booming, anak-anak muda sekarang itu kadang-kadang kalau dia ndak update satu hari saja di media sosialnya, apakah itu Instagram, TikTok, WhatsApp ataupun apa, wah dia kayaknya itu ndak hidup. Ya, saya kira tidak apa-apa, gitu kan. Kalau kita tidak sempat update, kalau kita tidak bisa status, tidak apa-apa. Kalau lihat Instagram kan temen nih, makan mie gacoan, gitu kan pertama kali kan, aku langsung maksa mie gacoan, padahal ya mie gacoan itu ya mie gitu kan. Lalu nangis sedih, tidak apa-apa. Makan tidak makan ya ujungnya ya mate, gitu kan. Kadang-kadang kan saya guyonin begitu. Nah, intinya apa sih? Mari kita belajar, resahlah, gitu kan, khawatirlah, kalau ketika kita sampai tidak bisa dan tidak punya keinginan baca Alkitab. Jangan kita malah resah kalau kita sampai tidak bisa nonton, update status, lihat Instagram, ya Facebook. Nah itu sebetulnya urutan bawah. Justru resahlah, khawatirlah, takutlah ketika sampai kita tidak punya keinginan, bahkan mungkin kesulitan baca Alkitab. Karena itu yang terutama penting, karena dia yang akan membentuk hidup kita, bukan? Maka Roh Kudus dia akan aktif menolong kita. Bacalah firman Tuhan, berdoalah mohon Roh Kudus itu bekerja. Yang kedua, belajarlah untuk bersyukur, belajarlah untuk hari ini aku dapat berkat, yaitu apa? Ditegur firman Tuhan. Bersyukurlah saudara ketika saudara baru mikir elek, baru pertimbangan elek, baru mikir ngerasanin jemaat, ngerasani teman, ngerasani sebelah, tiba-tiba saudara teringat ayat firman Tuhan. Berdoalah bagi musuhmu, kasihlah musuhmu. Wah, saudara kemusuhmu, tapi diiku kurang ajar. Lalu berdoa ayat, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka.
Wah, firman Tuhan katakan menusuk. Kamu itu tidak lebih baik. Wah, misalnya begitu, Ustaz. Saya bersyukur. Berarti apa? Berarti Tuhan sayang. Supaya kita tidak jatuh kebablas. Yang kedua, yang ketiga, ingatlah. Apapun yang kita lakukan, di akhir itu kita ada pertanggungan jawab, bukan? Dan ingatlah bahwa segala sesuatu mungkin kita bisa menyembunyikan kepada teman, sahabat, pasangan, tapi tidak di hadapan Allah. Belajarlah untuk, ya Tuhan, memang aku tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Maka bentuklah aku agar aku boleh dibentuk dan akhirnya aku boleh mengakhiri hidup, berhenti di hari perhentian itu dengan kasih karunia dan anugerah. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari ini kami diingatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.